guys, welcome back to my channel Joyce Banjarnahor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joyce Asima Putri Banjarnahor, kelas PSP 21B dengan NIM 42133210117 dari Fakultas Matematika dan IPA, Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika, Stanbook 2021. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Perkembangan Peserta Didik oleh dosen pengampu Bapak Khairul Usman SSI MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan anak-anak dan remaja. Pada fase anak-anak terdapat tahap-tahap dalam pertumbuhan anak. Adapun tahap-tahap pertumbuhan anak yang pertama adalah kemampuan tengkurap. Proses kecil mulai tengkurap biasanya terjadi pada usia anak sekitar 3-4 bulan. Proses kecil tengkurap menunjukkan pertumbuhan leher si kecil sudah kuat. Proses kecil tengkurap juga menunjukkan bahwa koordinasi otot tangan dan leher si kecil sudah baik. Kedua adalah kemampuan bulu. Ketika memasuki usia 6 bulan, tulang leher dan bulu si kecil akan semakin kuat. Umumnya si kecil akan menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk duduk sendiri. Si kecil dapat dirangsang dengan sandaran yang empuk agar si kecil dapat merasa nyaman. Yang ketiga adalah kemampuan merangkak. Salah satu masa pertumbuhan anak yang merupakan fase penting adalah ketika anak belajar merangkak. Umumnya si kecil mulai belajar merangkak pada usia 9 bulan hingga 12 bulan. Pada usia 12 bulan, si kecil juga mulai berusaha bangun sendiri dan mencoba beberapa langkah saat belajar berjalan. Namun si kecil belum siap berjalan sendiri tanpa dibantu. Tahap yang keempat adalah kemampuan berjalan. Masa pertumbuhan anak yang tidak kalah penting adalah pada saat si kecil belajar berjalan. Karena pada saat usia 12 bulan, si kecil akan mulai belajar berjalan dengan cara dipegang kedua tangannya. Si kecil baru bisa berjalan tanpa perlu dibantu pada usia 18 bulan. Pada usia 18 bulan, si kecil juga sudah bisa menarik mainan mobil-mobilannya sendiri. Selanjutnya ada 3 tahap perkembangan remaja. Yang pertama adalah remaja awal, yaitu seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego menyebabkan para remaja awal ini sulit dimengerti oleh orang dewasa. Yang kedua adalah remaja materi atau middle adolescent. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistis yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipus kompleks atau perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa anak-anak dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan. Yang ketiga adalah remaja akhir atau late adolescent. Tahap ini adalah konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu yang pertama, minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. Yang kedua adalah egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga adalah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Yang keempat adalah egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Yang kelima adalah tumbuh atau dinding, yaitu memisahkan diri pribadinya atau private self dan masyarakat. Yang kedua adalah konsep dasar pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global.
dalam mengkaji hakikat pendidikan akan memberikan landasan yang kuat terhadap praktek pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia. Unsur-unsur pendidikan. 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenal tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai nafas atau inti proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ketiga adalah hubungan antara perkembangan dengan konsep pendidikan. Hubungan proses perkembangan peserta didik dengan proses belajar. Yang pertama adalah konsep dan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Setiap makhluk hidup termasuk manusia pasti mengalami proses perkembangan, baik secara psikologis maupun biologis. Terkait dengan konsep perkembangan, berikut definisi perkembangan. Yang pertama itu adalah perkembangan adalah sesuatu yang bertambah luas, banyak, besar, sempurna pada hal-hal yang bersifat abstrak atau pikiran, pengetahuan, kepribadian, dan bersifat konkret atau usia fisik. Dari beberapa definisi di atas yang mengacu pada konsep perkembangan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. 2. Bersifat progresif kualitatif karena mengacu pada mutu. Yang ketiga terjadi pada hal-hal yang bersifat abstrak atau pikiran, pengetahuan, kepribadian, dan bersifat konkret atau usia dan fisik. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa perkembangan adalah tahapan pertumbuhan yang bersifat progresif kualitatif ke arah yang lebih baik, maju pada hal-hal yang bersifat abstrak atau pikiran, pengetahuan, kepribadian, maupun yang bersifat konkret atau usia dan fisik. Berikut adalah contoh hubungan antara perkembangan dan konsep pendidikan. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.